Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Dokter Sapi. Sahabat semuanya, masih di momen Lebaran. Kita semuanya di peternakan tentu merasa sangat kaget dengan informasi di beberapa hari kemarin bahwa terjadi wabah PMK di beberapa kabupaten. Ada 4 kabupaten di Jawa Timur yang terkonfirmasi itu adalah penyakit mulut dan kuku. Ini menyerang ke ribuan ternak dan menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup besar secara nasional dan secara internasional pun. Kita telah dicatat sebagai negara yang memiliki kasus PMK. Setelah bertahun-tahun kita bebas di PMK, tahun ini kita jebol lagi. Nah sahabat semuanya, saya sebagai dokter hewan sebenarnya mohon maaf, memang perannya mungkin perlu ditingkatkan lagi, tetapi saya mencoba untuk membantu melakukan edukasi bagaimana kalau memang penyakit sudah ada di Indonesia, apa aja yang harus kita lakukan supaya itu tidak menyebar luas ke populasi-populasi yang lainnya. Sahabat semuanya, kita sama-sama prihatin bahwa memang wabah PMK ini benar-benar menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup besar, karena di depan kita nanti akan ada beberapa momen-momen yang sebenarnya hajatan besar bagi peternak. Ada momen Idul Adha yang mana mobilisasi sapi dari antar daerah sangat besar. Nah ini pasti akan menyebabkan beberapa hal terganggu, terutama di pengiriman sapi untuk kebutuhan Idul Adha. Sahabat semuanya, kita ikuti paparan saya selanjutnya. Baik, sahabat semuanya, kita lanjutkan bagaimana terkait dengan wabah penyakit mulut dan kuku ini. Nah, yang terjadi di beberapa kabupaten di Jawa Timur, dan bagaimana sebenarnya penyakit mulut dan kuku ini. Nah, setelah terjadi dipastikan bahwa itu penyakit mulut dan kuku, Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan ini mengeluarkan kiat Vetindo yang mana bisa untuk menjadi panduan buat petugas di lapangan ataupun untuk peternak sebagai bahan informasi edukasi terkait dengan penyakit ini. Nah, silakan bisa di-download mungkin bagaimana kiat Vetindo ini komplit semuanya isinya, dan menjelaskan tentang etiologinya, penyebabnya, gejala klinisnya sampai ke pencegahannya, vaksinasi dan segala macamnya. Nah, sahabat semuanya, ini di 2015 saya mengikuti seminar di Jepang terkait dengan FMD ini. Di Indonesia waktu itu belum ada, kita masih bebas, dan di beberapa negara di Asia juga terkonfirmasi positif FMD ini atau penyakit mulut dan kuku, foot and mouth disease. Nah ini penyebabnya adalah virus picornavirus dari genus Aptovirus yang merupakan virus RNA. Nah virus RNA ini lebih tahan di lapangan, dia mudah bermutasi, hampir sama dengan COVID. Nah ini kita pada sapi dikenal dengan namanya penyakit mulut dan kuku, menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup besar. Nah ini disebabkan Picornaviridae, yaitu Aptovirus. Nah dampak ekonomi luar biasa, dampak sosial dan juga dampak di lingkungan. Karena dampak ekonomi disebabkan karena adanya menurunnya produktivitas secara menyeluruh, dari produktivitas sapi perah, sapi potong, produksi daging, produksi susu. Kemudian juga dampak sosial di pertanian, di industri, dan dampak sosial lainnya. Dan pastinya kalau internasional akan mengurangi dampak ekspor, ya akan terjadi penurunan dampak ekspor. Negara-negara yang terkonfirmasi positif PMK ini, penyakit mulut dan kuku, otomatis dia tidak akan bisa melakukan ekspor ke negara-negara yang masih bebas PMK. Nah kemudian ini juga akan berpengaruh kepada produktivitas secara umum protein hewani di dalam negeri. Nah sahabat semuanya, jadi ini fase-fase
penyakit mulut dan kuku, bagaimana masa inkubasinya, kemudian bagaimana tren virusnya dan segala macamnya. Jadi pada ini awal infeksi, kemudian 1 hari berikutnya dia akan sampai hari keempat, puncaknya adalah hari kedua dan ketiga ini ada viremia. Jadi virus sudah beredar di seluruh tubuh, seluruh peredaran darah. Nah, viremia ini akan turun sampai hari ke-6. Tetapi pada saat ekskresi virus, karena dia sudah melalui viremia ke seluruh tubuh, maka dia mulai hari itu juga dia akan melakukan ekskresi virus. Virus ini akan tersebar ke lingkungan, tersebar melalui aerosol dengan ke udara dan segala macamnya. Sehingga pada hari ketiga, mulai ke hari keempat, ini mulai terjadi gejala klinis. Gejala klinis. Nah, sementara antibodi akan mulai terbentuk mulai hari kelima, ke-6 ini mulai terbentuk. Dan puncaknya di hari ke-8 sudah mulai terdeteksi antibodinya. Nah, ini yang wajib kita ketahui, bahwa memang gejala klinis baru mulai terjadi ini hari ke-3, ke-4 seperti itu. Tidak hari pertama terinfeksi terus terjadi gejala klinis. Padahal ketika dia mengalami gejala klinis itu sebenarnya dia sudah pada fase mengeluarkan virus ke lapangan, seperti itu sahabat semuanya. Nah, penularannya seperti apa? Ini yang harus kita benar-benar pahami. Oke lah, karena virus sudah masuk, sudah ada di Indonesia, maka kita harus hati-hati. Virus ini sangat mudah sekali menular melalui udara, ya, kemudian melalui kelembaban dan suhu. Nah, tempat-tempat yang kotor dengan kelembaban tinggi, dengan suhu yang tinggi, ini juga akan menyebabkan terjadinya mudah penularannya, dan dia akan survive pada saluran pernafasan atas manusia, walaupun jarang terjadi penularan antara manusia ke ternak. Nah, kemudian bisa terjadi juga penularan secara langsung, yaitu terjadinya infeksi dari hewan-hewan yang mengalami sariawan seperti itu, kemudian dia terjadi hipersalivasi, keluar saliva atau keluar ludah secara berlebihan. Ini akan mengkontaminasi pakan, mengkontaminasi lingkungan, kemudian mengkontaminasi minuman. Jika terjadi kontak langsung juga akan langsung begitu mudah menular ke sapi yang lainnya. Nah, ini juga transmisinya, penularannya melalui oral. Beberapa materi-materi yang keluar dari mulut dia akan menjadi materi yang sangat bagus untuk penularan, terutama yaitu materi-materi muntahan yang terkena di lingkungan, di sepatu boot, di baju-baju petugas, di baju peternak. Ini akan mudah sekali menularkan ke ternak yang lainnya. Atau secara mekanik, penularan secara mekanik, ya ini tadi bisa melalui kontak langsung, melalui aerosol atau melalui udara. Ini hampir kita anggap seperti COVID, karena dia akan mudah menular melalui kontak langsung, melalui udara, melalui pakaian dan produk-produk seperti susu atau daging. Kemudian pada sapi bisa melalui inseminasi buatan. Nah, penularan melalui manusia ini jarang terjadi. Gejalanya seperti apa? Pada kiat Vetindo juga sudah dijelaskan bahwa gejala penyakit mulut dan kuku ini kita jadikan patokan sebagai deteksi dini, atau mungkin untuk ketika kita ketemu di lapangan seperti itu, kita wajib melakukan kecurigaan sehingga langsung segera ditelusur untuk dilakukan isolasi dan dipastikan penyebabnya apa. Gejala klinisnya meliputi kepincangan karena memang di terajak kakinya ini terjadi lesi, hipersalivasi yaitu air liur yang banyak berbusa di lantai kandang, atau orang kita mudahnya seperti orang sariawan. Kemudian terjadi pembengkakan sumandibula. Jadi kalau kita sariawan, pasti di rahang kita, kelenjar-kelenjar rahang kita menjadi membengkak itu. Kemudian terjadi lepuh-lepuh, erosi, bahkan terjadi erosi di gusinya, di lidahnya, ini terjadi erosi, lepuh seperti itu. Nah, pada ternak yang lebih muda biasanya lebih sering berbaring karena merasakan sakit. Kemudian demam tinggi, karena respon terhadap virus biasanya direspon dengan demam, dan
pada sapi-sapi yang bunting biasanya semua penyakit yang menyebabkan demam akan berisiko menyebabkan keguguran. Nah, ini sahabat semuanya yang perlu kita ketahui. Nah, sahabat semuanya, jadi sapi-sapi yang terinfeksi, ada yang sehat, ada yang kemudian sembuh, ada yang kemudian mati. Tapi yang sembuh ini bisa berpotensi membawa penyakit ke yang lainnya. Jadi sapi yang pernah terdeteksi, pernah terpapar, walaupun sudah melewati masa gejala klinis, selama 28 hari setelah infeksi ini dia masih berpotensi akan menularkan ke ternak yang lainnya. Seperti itu. Ini yang hati-hati. Jadi nantinya kalau memang sudah fase penyembuhan pun harus hati-hati, dipastikan bahwa dia sudah tidak terdapat virus lagi. Nah, ini seperti ini kita lihat lepuh-lepuhnya pada erosi pada lidah, kemudian pada gusi bagian atas, bagian bawah, seperti itu, seperti sariawan sebenarnya. Tetapi memang penyakit ini morbiditasnya, angka kesakitannya hampir 100%. Sapi-sapi yang terinfeksi PMK ini, penyakit mulut dan kuku, ini merasakan kesakitan yang 100%. Ini sapi yang terinfeksi PMK ini 100% mengalami kesakitan, tetapi morbiditasnya tidak tinggi, mortalitasnya rendah, kematiannya rendah. Walaupun pada sapi-sapi yang muda bedet itu bisa mencapai 50% angka kematiannya. Ini pada teracak kakinya biasanya terjadi lepuh, bisa jadi teracaknya juga bisa lepas, seperti itu sahabat semuanya. Ini pada ambing, pada puting bisa terlihat seperti ini. Nah, pengujiannya bisa silahkan, bisa disesuaikan dengan laboratorium di sekitarnya, balai veteriner yang ada di sekitar kita. Nah, sahabat semuanya, jadi virus ini dapat bertahan lama di lingkungan, kemudian di bahan-bahan asal hewannya juga. Di lingkungan seperti air, padang rumput, tanah, itu bisa bertahan cukup lama sampai berhari-hari, berpuluh-puluh hari sahabat semua. Ini yang perlu kita waspadai, sehingga memang benar-benar ketika dia di daerah yang terinfeksi maka harus diisolir penuh sahabat semuanya. Nah, kemudian di bahan-bahan asal hewan juga semen beku, kemudian wol, bulu, kemudian sampai ke dagingnya, ini juga berpotensi sampai jangka panjang. Contoh di dalam sosis ini bisa bertahan sampai 56 hari sahabat semuanya. Dan bahkan pada suhu 4 derajat saja dia masih bisa bertahan sampai 7 minggu. Nah, ini hati-hati sahabat semuanya di pasar hewan. Di Jawa itu pasar hewan di mana-mana, sehingga sapi yang terkena PMK ini jangan sampai masuk ke pasar hewan. Karena kalau sudah masuk ke situ, distribusinya akan lebih mudah penularannya, karena satu pasar hewan ini akan berasal dari beberapa kabupaten. Contoh di Jawa Timur atau perbatasan Jawa Tengah, di sebelah utara ini ada beberapa pasar-pasar besar, pasar Jatirogo, pasar Blora, pasar Wirapati, pasar Jeporo Keling, ada pasar Sunggingan Boyolali, atau ada pasar di Wonogiri. Ini nanti berasal dari beberapa kabupaten yang akan mudah sekali akan terjadi penularan sahabat semuanya. Nah, ini, dan kalau ada satu atau beberapa ekor yang masuk ke pasar ini juga akan mencemari lingkungan, mencemari pakaian dan segala macam, akan dibawa pulang oleh peternak masing-masing, sehingga akan mudah menularkan ke mana-mana. Termasuk di transportasi ini, virus ini akan bertahan lama di truk dan segala macam, sehingga harus dibersihkan. Setiap transportasi harus segera dibersihkan sampai di rumah, dilakukan disinfeksi. Nah, ini sahabat semuanya. Nah, ini yang harus benar-benar kita juga paham. Nanti karena di momen lebaran haji ini biasanya akan terjadi distribusi sapi atau kambing dari beberapa wilayah. Contoh di Sumatera itu, di Bangka Belitung itu mengandalkan sapi-sapi, biasanya sapi-sapi Madura. Kemudian di Batam, di Riau itu adalah sapi-sapi Bali yang berasal asli dari Bali dan segala macamnya. Ini juga harus kita perhatikan regulasinya, bagaimana pengangkutannya, apakah sapi-sapi yang akan masuk untuk stok kurban di Sumatera yang biasanya berasal dari Jawa atau dari Bali itu bisa dilalu lintaskan atau ada syarat-syarat tertentu. Nah,
sahabat semuanya. Ini juga perlu kita perhatikan ketika di pasar-pasar hewan. Kita lihat apakah sapi-sapi yang sakit, apakah deteksi dirinya bisa kita lakukan seperti ini. Kita buka apakah terjadi lepuh pada saluran pencernakan, pada mulut dan segala macamnya. Dan jangan sampai juga terjadi masuk ke populasi yang besar di integrasi sapi sawit dan segala macamnya. Apalagi masuk di sapi-sapi populasi yang besar, ini bahaya sekali, akan mudah sekali terjadi penularannya. Nah, ini sahabat semuanya, kita harus hati-hati jangan sampai PMK masuk ke populasi sapi kita. Sahabat semuanya, hajat besar yang akan datang adalah Lebaran Haji. Kita siapkan supaya momen Lebaran Haji ini benar-benar semuanya bisa mendapatkan ekonomi yang lebih baik tanpa harus menyebarkan penyakit kemana-mana. Nah, contohnya adalah sapi Madura. Sapi Madura biasanya ke wilayah Sumatera cukup banyak untuk Lebaran Haji. Ini juga harus kita support supaya terlindung dari PMK, sahabat semuanya. Baik, sahabat semuanya, itu saja. Mari kita jaga semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.